Baik, kita kembali lagi. Di sini saya ada slide, ya, ada tampilan tentang research question. Oke, ini kemarin sudah kita tampilkan, kita share di materi kuliah ya, yang di Google Classroom. Coba dilihat lagi tampilan tentang research question ini. Di sini ada broad topic atau topik general atau topik umum, topik besar, ya. Lalu ada restricted topic, topik yang lebih terbatas, ya, skopnya lebih terbatas. Kemudian ada narrow topic, ini topik yang lebih fokus pada permasalahan tertentu. Lalu ada research question dan ada keyword. Ini panduan untuk memfokuskan kita pada research question. Karena research question ini adalah bisa dibilang biang keladinya judul ya. Judul itu bisa dimulai dari adanya research question ini. Research question adalah sebuah rangkaian pertanyaan yang dimulai dari kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Oke, kita coba satu topik ya di sini. Nah, broad topik yang kita ajukan dalam hal ini adalah tentang inklusi keuangan. Oke, tentu ini saya jelaskan terlebih dahulu. Apa sih inklusi keuangan? Inklusi keuangan adalah tingkat keterlibatan masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan transaksi keuangan. Dalam hal ini adalah menyangkut pihak institusi perbankan. Sampai seberapa jauh keterlibatan atau sumbangsih masyarakat. Berapa besarnya masyarakat yang ikut terlibat di dalam transaksi keuangan di perbankan. Ini disebut dengan inklusi keuangan. Semakin besar tingkat inklusi keuangan, berarti semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan atau jasa institusi keuangan. Ya. Nah, inklusi keuangan ini adalah salah satu instrumen dari Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena inklusi keuangan ini mengindikasikan besarnya keterlibatan masyarakat dalam dunia perbankan, itu berarti tingginya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga semakin tinggi inklusi keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga inklusi keuangan ini sangat penting, ya. Sangat penting dalam mensupport pertumbuhan ekonomi. Kenapa topik ini saya angkat? Ya karena posisi dari inklusi keuangan ini sangat penting. Ya, salah satu alasan mengapa kita mengangkat suatu topik, ya, yaitu adalah seberapa penting topik yang Anda angkat itu dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan bernegara. Ya, seberapa urgent gitu kan. Kalau nggak begitu penting-penting amat ya nggak usah diteliti untuk apa kan. Seberapa penting penelitian atau topik yang kita angkat itu ada sumbangsihnya bagi kepentingan ilmu misalnya. Itu ya. Inklusi keuangan. Broad topiknya adalah inklusi keuangan. Kemudian kita ke restricted topik yang lebih terbatasi. Kita batasi di sini inklusi keuangan syariah. Nah, ingat, lembaga keuangan itu ada dua jenis. Ada lembaga keuangan yang konvensional dan ada lembaga keuangan yang syariah. Karena di Indonesia itu menganut sistem dual banking, ya. Ya, sistem banking yang konvensional yang sudah lama
berjalan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan, gitu kan. Dan keuangan syariah yang kira-kira baru ada sekitar tahun 90-an ya, 1990-an, di mana pada waktu itu pertama kali di Indonesia berdiri sebuah bank syariah yang disebut Bank Muamalat ya. Bank Muamalat berdiri tahun kalau tidak salah 1991. Nah, tentu kita akan bertanya, mengapa kok keuangan syariah, kok bukan keuangan konvensional, gitu kan? Ya tentu saja karena institusi kita, dasar dari prodi kita adalah prodi ekonomi syariah, ya kan. Tentu lebih relevannya adalah kita membahas sistem keuangan syariah, nah, bukan sebaliknya yang konvensional, ya kan. Nah, sehingga di sini kita meneliti, kita fokus kepada inklusi keuangan yang syariah. Oke. Selanjutnya pada narrow topic, ini kita lebih fokuskan lagi ya, topik yang lebih kecil lagi, lebih skopnya lebih menjurus ke skop yang lebih mengarah pada topik tertentu. Ya, narrow topik di sini adalah inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Ini narrow topik di sini sudah mengarah kepada satu pokok permasalahan sebenarnya. Ya. Nah, kita akan bahas inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Ini adalah fakta ya. Fakta dan fenomena di lapangan memang demikian. Ya. Dalam sebuah penelitian, fakta dan fenomena ini tentu kita dapatkan dari banyak membaca literatur atau banyak membaca dari dokumen-dokumen yang dipublish oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Karena kita membahas masalah topik keuangan ya. Tentu institusi yang berkompeten di sini adalah OJK dan BI. Mungkin ada buletin-buletin yang dititipkan oleh Kementerian Keuangan, itu bisa kita browsing. Atau dari berita-berita di internet, di media massa tentang inklusi keuangan. Ya, ingat fenomena ini kita dapat dari media massa. Bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Masih rendah di sini ya. Ini kenyataannya, kita tidak boleh membuat statement kita sendiri. Ini bukan statement pribadi, tapi statement yang mengacu dari fenomena yang ada di lapangan. Jadi up to date ya, bahwa memang di Indonesia itu inklusi keuangan syariah masih rendah. Nah, dari narrow topik ini kita bisa mengajukan beberapa research question, ya kan? Ya. Apa? Yang pertama adalah apa yang menjadi penyebab rendahnya inklusi keuangan syariah di Indonesia? Kemudian yang kedua, mengapa masyarakat Indonesia lebih